Halo semua, baiklah di sini saya akan menjelaskan judul dari materi saya yaitu robotics. Apa itu robot? Teknologi robotika merupakan salah satu teknologi yang penting dalam menentukan kemajuan peradaban di dunia. Teknologi robotika dapat meningkatkan produktivitas suatu pekerjaan. Dengan adanya robotika, pekerjaan yang sebelumnya sulit dan berbahaya untuk dikerjakan sekarang sudah dapat dikerjakan lebih mudah dan aman. Misalnya melakukan eksplorasi jauh ke dalam perut bumi, ke dalam lautan, eksplorasi ruang angkasa, dan lain sebagainya. Dengan kondisi seperti itu, tidak heran jika perkembangan robotika berjalan dengan cukup pesat dari masa ke masa. Perkembangan robotika terjadi di hampir setiap sektor kehidupan seperti sektor militer, manufaktur, industri, kesehatan, dan sektor kehidupan lainnya. Perkembangan tersebut terlihat di negara-negara di mana robot sudah menjadi bagian dari setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh International Federation of Robotics, negara yang paling maju teknologi otomatisasinya adalah Jepang, Republik Korea, dan Jerman. Diketahui bahwa kepadatan robot pada industri di ketiga negara tersebut berturut-turut untuk setiap 10.000 jumlah pekerja adalah 306, 287, dan 253 buah robot. Jumlah robot juga bertambah seiring bertambahnya kebutuhan dalam penggunaannya. Contohnya industri otomotif di Jepang membutuhkan 1.436 unit robot per 10.000 pekerja. Kebutuhan jumlah robot yang tinggi tersebut membuat industri robot menjadi industri yang berkembang dengan sangat baik. Data yang ada menunjukkan bahwa robot pelayan atau robot untuk pekerjaan tertentu untuk melayani manusia menjual cukup banyak. A. Definisi robot. Robotika adalah cabang ilmu yang mencakup berbagai disiplin ilmu seperti mekanika, elektronika, komputer, dan ilmu kontrol. Dalam bidang ini, robot merupakan komponen utama yang digunakan untuk mengaplikasikan teknologi robotika. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan robot? Secara sederhana, robot adalah mesin yang dapat melakukan tugas secara otomatis atau semi-otomatis. Robot dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, seperti robot industri, robot rumah tangga, robot medis, dan lain-lain. Masing-masing jenis robot memiliki fungsionalitas yang berbeda-beda, tetapi pada dasarnya semua robot memiliki komponen dasar yang sama, yaitu sistem kendali, sistem mekanik, dan sistem sensor. Sistem kendali merupakan bagian penting dari robot yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengontrol kerja robot. Sistem mekanik merupakan bagian yang bertanggung jawab untuk menggerakkan robot, sedangkan sistem sensor merupakan bagian yang digunakan untuk menerima input dari lingkungan sekitar robot. Robot dapat digunakan dalam berbagai bidang seperti industri, pertanian, kedokteran, dan bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran robot dapat membuat pekerjaan menjadi lebih efisien dan mempercepat proses produksi. Selain itu, robot juga dapat digunakan dalam bidang kedokteran untuk menjalankan tugas-tugas yang berbahaya bagi manusia, seperti operasi bedah. Menurut definisi dari Kamus Merriam-Webster, robot adalah mesin yang terlihat seperti manusia dan melakukan berbagai tindakan yang kompleks dari manusia seperti berjalan atau berbicara atau suatu peralatan yang bekerja secara otomatis. Robot biasanya diprogram untuk melakukan pekerjaan berulang kali dan memiliki mekanisme yang dipandu oleh kontrol otomatis. Sedangkan robotika adalah cabang teknologi yang berkaitan dengan desain, konstruksi, operasi, dan aplikasi dari robot. Robotika merupakan cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang robot. Cabang ilmu tersebut mencakup desain mesin robot, elektronika, pengontrolan, pemrograman komputer, kecerdasan buatan, dan lain sebagainya. B. Sejarah robotika.
Robotika adalah cabang ilmu yang mencakup berbagai disiplin ilmu seperti mekanika, elektronika, komputer, dan ilmu kontrol. Dalam bidang ini, robot merupakan komponen utama yang digunakan untuk mengaplikasikan teknologi robotika. Namun, sejarah robotika tidak hanya terbatas pada perkembangan robot saat ini, tapi juga meliputi sejarah perkembangan teknologi robotika yang telah terjadi selama bertahun-tahun. Sejarah robotika dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu tahap pra-robotika, tahap awal robotika, dan tahap modern robotika. Tahap pra-robotika meliputi periode sebelum tahun 1800-an, di mana mesin-mesin otomatis seperti jam raksasa dan mesin-mesin teater digunakan. Tahap awal robotika dimulai pada tahun 1920-an hingga 1950-an, di mana robot pertama kali dikembangkan untuk digunakan di industri. Tahap modern robotika dimulai pada tahun 1960-an hingga sekarang, di mana teknologi robotika mulai berkembang pesat dan digunakan dalam berbagai bidang. Pada tahap awal robotika, robot hanya digunakan di industri untuk melakukan tugas-tugas yang berbahaya atau yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Namun, dengan perkembangan teknologi yang cepat, robot saat ini digunakan dalam berbagai bidang seperti pertanian, kedokteran, militer, dan bahkan dalam kehidupan sehari-hari seperti robot rumah tangga. Sejarah robotika juga meliputi perkembangan dalam bidang kontrol robot yang memungkinkan robot untuk melakukan tugas yang lebih kompleks dan lebih fleksibel. Dalam buku ini, kami akan menjelajahi sejarah robotika dan perkembangannya dari masa ke masa, serta membahas peran dan dampak dari robot dalam berbagai bidang. Kita juga akan mengeksplorasi perkembangan teknologi robotika saat ini dan potensi aplikasinya di masa depan. Kata robot sendiri baru dikenal pada tahun 1921. Robot berasal dari bahasa Ceko, yaitu robota, yang berarti pekerja yang seperti budak. Kata-kata itu dipakai oleh Karel Čapek dalam acara pementasan yang bernama Rossum's Universal Robots atau RUR di London. Meskipun begitu, jauh sebelum waktu tersebut sudah ada robot yang diciptakan berdasarkan prinsip-prinsip robot modern. Pada tahun 1495, Leonardo da Vinci sudah dapat membuat desain automata berbentuk manusia yang dapat berdiri, duduk, mengangkat helm, serta melakukan manuver dengan tangannya. Desain itu kemudian pernah dibuat menjadi nyata oleh ilmuwan di masa kini, dan terbukti robot hasil desain tersebut bisa bekerja sesuai dengan rancangan da Vinci. C. Komponen dasar robot. Robotika adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang robot, mulai dari desain, konstruksi, operasi, dan aplikasi. 1. Sistem kontrol merupakan bagian penting dari robot yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengendalikan aktivitas robot. Sistem kontrol dapat berupa microcontroller atau komputer yang digunakan untuk mengirim perintah ke berbagai komponen robot. 2. Sensor merupakan perangkat yang digunakan untuk mendeteksi lingkungan sekitar robot. Beberapa jenis sensor yang digunakan dalam robot meliputi sensor cahaya, sensor suhu, sensor jarak, dan sensor sentuh. Sensor-sensor ini digunakan untuk memberikan informasi ke sistem kontrol robot sehingga robot dapat menyesuaikan tindakannya sesuai lingkungan. 3. Aktuator merupakan perangkat yang digunakan untuk menggerakkan bagian-bagian mekanis dari robot. Beberapa jenis aktuator yang digunakan dalam robot meliputi motor DC, servomotor, dan solenoid. Aktuator digunakan untuk menggerakkan bagian-bagian robot seperti lengan, kaki, dan tangan robot. 4. Power supply merupakan sumber daya yang digunakan untuk menyalakan dan menjalankan robot. Power supply dapat berupa baterai atau sumber listrik yang dihubungkan ke robot. 5. Mechanical structure
merupakan struktur mekanis dari robot yang digunakan untuk menopang berbagai komponen robot dan memberikan bentuk fisik robot. Struktur mekanis dapat berupa frame, lengan kaki, dan tangan robot. Komponen ini bisa ditambahkan dengan komponen lain yang spesifik untuk robot yang dibuat. Semua komponen ini bekerja sama untuk mengendalikan dan menggerakkan robot sesuai dengan perintah yang diberikan oleh sistem kontrol. Lalu selanjutnya kita masuk ke bagian D, jenis robot. Yang pertama yaitu ada robot industri, adalah digunakan dalam proses manufaktur untuk tugas-tugas seperti pengelasan, perakitan, dan pengecatan. Yang kedua ada robot mobil. Robot yang dapat bergerak di lingkungan tertentu seperti robot penjelajah atau robot pembersih. Ketiga yaitu robot kolaboratif atau cobot, yaitu robot yang dirancang untuk bekerja bersama manusia dalam lingkungan kerja yang sama. Satu, berdasarkan fungsi. Yang pertama ada industria robot atau robot yang digunakan dalam proses manufaktur seperti perakitan kendaraan dan pengelasan. Yang kedua ada servis robot, yaitu robot yang membantu manusia dalam tugas sehari-hari seperti robot 21 yang digunakan untuk melayani manusia. Yang ketiga ada robot science, robot yang dibuat untuk membantu riset ilmiah seperti robot yang dikirim ke Mars untuk eksplorasi. Yang keempat ada robot entertainer, yaitu robot yang dirancang untuk hiburan seperti robot Mobile yang dapat memainkan biola. 2. Berdasarkan sifat. Yang pertama ada fixed robot, yaitu robot dengan posisi tetap dan ruang kerja terbatas seperti robot industri yang dipasang di lantai atau meja. Yang kedua ada mobile robot. Mobil robot yang dapat bergerak dan memiliki ruang kerja luas seperti robot Tetsudo yang digunakan untuk pengintaian. 3. Berdasarkan konstruksi. Yang pertama, robot beroda, yaitu robot yang menggunakan roda untuk bergerak seperti robot Sandfire yang dapat meloncat setinggi 10 meter. Kedua, robot manipulator, yaitu robot dengan lengan mekanik untuk memindahkan barang umum digunakan dalam industri perakitan elektronik. Ketiga, robot berkaki. Robot yang memiliki kaki dan mampu melangkah seperti robot RHX yang dapat menaiki tangga dan berenang. Keempat, flying robot. Robot yang mampu terbang seperti Quadrotos yang digunakan untuk pencarian korban bencana. Kelima, underwater. Robot yang beroperasi di bawah air seperti robot U-Cat yang digunakan untuk eksplorasi laut. Keenam, robot humanoid, yaitu robot yang didesain menyerupai manusia dan mampu berkomunikasi seperti robot HRP-4C. Terakhir yaitu robot animaloid, yaitu robot yang berbentuk dan berfungsi seperti hewan, seperti robot Aibo yang menyerupai dog. 4. Berdasarkan kendali. Yang pertama ada autonomous robot, yaitu robot yang dapat beroperasi secara mandiri tanpa bimbingan manusia seperti robot avoider yang dapat menghindari rintangan. Kedua, teleoperate robot, yaitu robot yang dikendalikan dari jarak jauh oleh operator manusia seperti robot Earth Rider yang dapat beroperasi di berbagai medan. Ketiga, yaitu semi-autonomous robot, yaitu robot yang dapat beroperasi secara mandiri atau dikendalikan dari jarak jauh seperti Robodog yang dirancang untuk membantu tentara. 5. Berdasarkan bentuk. Yang pertama, turtle robot, yaitu robot yang bentuknya mirip dengan kura-kura. Kedua, vehicle robot, yaitu robot yang berbentuk seperti kendaraan dan dilengkapi dengan roda, mampu diprogram untuk bergerak seperti mobil. Ketiga, rover robot, yaitu robot pendek dengan roda, dilengkapi dengan fungsi seperti mendeteksi api atau mengangkut beban, contoh, robot Spirit milik NASA untuk penjelajah Mars. Selanjutnya ada walker robot, yaitu robot yang bergerak menggunakan kaki, biasanya berbentuk seperti serangga dengan 4 kaki atau lebih. Dan yang selanjutnya ada arm robot, robot berupa lengan yang digunakan untuk mengambil dan memindahkan barang, banyak dijumpai di ruang produksi pabrik manufaktur. Dan yang terakhir ada android robot, yaitu robot yang didesain menyerupai manusia. 6. Berdasarkan tipe pergerakan. Yang pertama yaitu slow motion, yaitu gerakan sederhana dari satu titik ke titik lain dengan kecepatan tetap.
Kedua, joint interpolate motion, yaitu membutuhkan pengontrol untuk mengkalkulasikan waktu yang dibutuhkan pada setiap sambungan untuk mencapai tujuan dengan kecepatan bervariasi. Ketiga, yaitu straight line interpolation motion, yaitu gerakan lurus, dan yang terakhir yaitu circular interpolation motion, yaitu gerakan memutar. Penerapan robotika. 1. Pendidikan. Robotika digunakan sebagai alat pembelajaran dalam bidang STM atau Sains, Teknologi, Teknik, dan Matematika. Penggunaan robot sebagai media pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas, kemampuan pemecahan masalah, dan pemahaman konsep teknologi pada siswa. 2. Industri manufaktur. Dalam industri manufaktur, teknologi robotika diterapkan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengurangi kesalahan manusia, dan mengatasi kekurangan tenaga kerja terampil. Penggunaan kolaboratif atau cobot memungkinkan kerjasama antara manusia dan robot dalam proses produksi, sehingga meningkatkan produktivitas dan kualitas produk. 3. Kesehatan. Di sektor kesehatan, robotika digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan medis, seperti dalam operasi bedah, rehabilitasi, dan perawatan pasien. Inovasi teknologi robotika dapat membantu tenaga medis dalam memberikan perawatan yang lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan kualitas hidup pasien. 4. Perpustakaan. Penerapan teknologi robotika di perpustakaan masa depan meliputi penggunaan robot asisten untuk membantu pustakawan dalam melayani pengunjung, sistem peminjaman dan pengembalian buku otomatis, serta pengelolaan koleksi menggunakan teknologi RFID. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional perpustakaan dan memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pengunjung. Etika dan masa depan robotika. Etika dan masa depan robotika adalah topik yang membahas prinsip-prinsip moral serta tanggung jawab dalam pengembangan dan penggunaan teknologi robotika, serta bagaimana teknologi ini akan berkembang dan mempengaruhi kehidupan manusia di masa mendatang. 1. Etika dalam robotika. Etika robotika mencakup pertimbangan moral terkait dengan desain, implementasi, dan penggunaan robot dalam berbagai aspek kehidupan. Beberapa isu utama dalam etika robotika meliputi: yang pertama, privasi dan keamanan data. Robot yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan atau AI sering mengumpulkan dan memproses data pribadi, menimbulkan kekhawatiran tentang privasi dan potensi penyalahgunaan informasi. Tanggung jawab dan akuntabilitas. Ketika robot melakukan kesalahan atau menyebabkan kerugian, penting untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab, apakah pengembang, pengguna, atau produsen. Selanjutnya, dampak sosial dan ekonomi. Automasi melalui robotika dapat menggantikan peran manusia dalam pekerjaan tertentu, menimbulkan kekhawatiran tentang pengangguran dan ketimpangan ekonomi. 2. Masa depan robotika. Perkembangan robotika di masa depan diperkirakan akan membawa perubahan signifikan dalam berbagai sektor, seperti yang pertama, kolaborasi manusia-robot. Robot akan bekerja berdampingan dengan manusia, meningkatkan efisiensi dan produktivitas di tempat kerja. Selanjutnya, peningkatan kecerdasan buatan, yaitu robot masa depan akan memiliki kemampuan AI yang lebih canggih, memungkinkan mereka untuk belajar dan beradaptasi dengan lingkungan secara lebih efektif. Selanjutnya, perubahan sosial. Integrasi robot dalam kehidupan sehari-hari dapat mempengaruhi interaksi sosial dan struktur masyarakat, menimbulkan pertanyaan tentang peran manusia dalam ekosistem yang didominasi oleh teknologi. Dan yang terakhir, implikasi hukum dan regulasi, yaitu pemerintah dan organisasi internasional perlu menetapkan aturan dan standar untuk memastikan penggunaan robot yang aman dan etis.
G. Perkembangan robotika. Perkembangan robotika dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kemajuan yang signifikan di berbagai bidang. 1. Navigasi otonom dan interaksi manusia-robot. Kemajuan dalam navigasi otonom memungkinkan robot bergerak secara mandiri di lingkungan yang kompleks. Selain itu, interaksi manusia-robot telah ditingkatkan melalui pengembangan antarmuka yang lebih intuitif, memungkinkan kolaborasi yang lebih efektif antara manusia dan robot. 2. Robotika dalam layanan kesehatan. Integrasi robotika ke dalam perawatan kesehatan telah merevolusi layanan medis dan rehabilitasi. Robot digunakan dalam diagnosis, perawatan, pembedahan, dan rehabilitasi, meningkatkan efisiensi dan akurasi layanan kesehatan. Tiga, robot kolaboratif dalam industri manufaktur. Penggunaan robot kolaboratif atau cobot dalam industri manufaktur telah meningkat untuk meningkatkan produktivitas dan mengatasi kekurangan tenaga kerja terampil. Cobot dirancang untuk bekerja bersama manusia, meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas dalam proses produksi. 4. Implementasi computer vision dalam robotika. Penggunaan teknologi computer vision memungkinkan robot untuk mengenali dan memproses objek visual seperti pengenalan wajah dan pengolahan citra. Implementasi ini meningkatkan kemampuan robot dalam memahami dan berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya. 5. Penerapan robotika dalam pendidikan. Penerapan robotika dalam pendidikan telah berkembang dengan implementasi kurikulum robotika di sekolah-sekolah. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan teknologi dan keterampilan siswa dalam menghadapi perkembangan industri 4.0. H. Contoh robotika. Robotika mencakup berbagai jenis robot yang digunakan dalam berbagai bidang. Berikut beberapa contohnya. 1. Robot industri adalah robot yang digunakan dalam proses manufaktur dan produksi untuk menjalankan tugas-tugas tertentu secara otomatis atau semi-otomatis. Robot ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi, presisi, dan keselamatan kerja di lingkungan industri. Ciri-ciri robot industri. Yang pertama, diprogram untuk tugas tertentu seperti pemasangan, pengelasan, pengecatan, atau perakitan. Yang kedua, dapat bekerja secara berulang dengan presisi tinggi, mengurangi kesalahan manusia dalam produksi. Ketiga, terintegrasi dengan sistem otomatisasi, bisa bekerja bersama mesin lain dalam jalur produksi. Yang terakhir, dapat bekerja di lingkungan berbahaya, yaitu mengurangi risiko kecelakaan bagi pekerja manusia. Contohnya, yang pertama, robot lengan mekanik atau articulate robot. Contoh, ABB Yumi digunakan dalam perakitan elektronik. Kedua, robot SCARA atau Selective Compliance Assembly Robot Arm digunakan untuk perakitan cepat seperti pembuatan smartphone. 2. Robot layanan. Robot layanan adalah robot yang dirancang untuk membantu manusia dalam berbagai tugas di sektor layanan, baik di lingkungan rumah tangga, medis, perhotelan, maupun transportasi. Robot ini biasanya memiliki kecerdasan buatan atau AI dan sensor untuk berinteraksi dengan manusia serta menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ciri-ciri robot layanan. Yang pertama, dirancang untuk membantu manusia, bisa digunakan dalam rumah, rumah sakit, bandara, dan sektor lainnya. Yang kedua, memiliki sistem navigasi dan sensor, yaitu mampu bergerak secara mandiri dan mengenali lingkungan sekitarnya. Yang ketiga, dapat berinteraksi dengan manusia. Beberapa robot layanan memiliki fitur pengenalan suara dan wajah. Dan yang terakhir, menggunakan kecerdasan buatan atau AI, yaitu bisa belajar dari pengalaman dan meningkatkan kinerjanya. Contohnya, yang pertama, Roomba atau ROOMBI atau iRobot, robot penyedot debu otomatis yang membantu membersihkan rumah. Yang kedua, Da Vinci Surgical System, yaitu robot bedah yang membantu dokter dalam operasi presisi tinggi.
ketiga, robot medis. Robot medis adalah robot yang dirancang khusus untuk membantu dalam berbagai tugas di bidang kesehatan dan medis. Robot ini digunakan untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, serta keselamatan dalam layanan kesehatan, mulai dari pembedahan, rehabilitasi, hingga perawatan pasien. Ciri-ciri robot medis. Yang pertama, dilengkapi dengan sensor canggih, memiliki sensor untuk mendeteksi pergerakan, tekanan, suhu, dan bahkan parameter biologis pasien seperti detak jantung dan kadar oksigen. Yang kedua, digunakan dalam berbagai bidang medis. Robot medis dapat digunakan dalam berbagai aspek seperti operasi bedah, perawatan lansia, transportasi obat, hingga rehabilitasi pasien pasca stroke. Contohnya, yang pertama, robot Da Vinci digunakan untuk operasi bedah dengan presisi tinggi. Yang kedua, exoskeleton, yaitu robot pendukung rehabilitasi pasien dengan cedera saraf atau lumpuh. Yang ketiga, robot asisten keperawatan seperti Pepper dan Moxie, yaitu membantu merawat pasien dan mengantarkan obat. Robot militer adalah robot yang dirancang untuk digunakan dalam operasi militer, termasuk pengintaian, pertahanan, pertempuran, logistik, dan penyelamatan. Robot ini dapat dikendalikan dari jarak jauh atau beroperasi secara mandiri menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Tujuan utama penggunaannya adalah meningkatkan efisiensi, mengurangi resiko bagi personel militer, dan meningkatkan efektivitas dalam pertempuran serta misi lainnya. Ciri-ciri robot militer. Yang pertama, didesain untuk keperluan pertahanan dan tempur, dapat digunakan untuk mendukung misi militer seperti pengintaian, serangan, atau pertahanan. Kedua, dapat beroperasi secara otomatis atau dikendalikan jarak jauh. Beberapa robot militer dikendalikan oleh operator manusia, sementara yang lain bisa beroperasi secara mandiri menggunakan AI. Contohnya, yang pertama ada MAARS, yaitu Modular Advanced Armed Robotic System, robot darat bersenjata untuk operasi tempur dan pengintaian. Yang kedua ada PigBot, yaitu robot yang digunakan untuk menjinakkan bom dan operasi penyelamatan. 5. Robot humanoid adalah robot yang dirancang menyerupai bentuk dan gerakan manusia. Robot ini biasanya memiliki kepala, tubuh, tangan, dan kaki yang memungkinkan mereka berinteraksi dengan lingkungan seperti manusia. Robot humanoid dikembangkan untuk berbagai tujuan seperti penelitian, asisten layanan, hiburan, pendidikan, dan bahkan eksplorasi luar angkasa. Ciri-ciri robot humanoid. Yang pertama, memiliki bentuk seperti manusia, biasanya memiliki kepala, badan, 2 tangan, dan 2 kaki seperti manusia. Yang kedua, dapat bergerak dan berinteraksi dengan lingkungan, yaitu bisa berjalan, menggerakkan tangan, dan melakukan tugas tertentu seperti membawa barang atau berkomunikasi dengan manusia. Contohnya, yang pertama ada Asimo, yaitu robot humanoid buatan Honda yang dapat berjalan, berbicara, dan membawa benda. Kedua ada Atlas, yaitu robot humanoid dari Boston Dynamics yang mampu berlari, melompat, dan melakukan tugas berat. 6. Robot pendidikan. Robot pendidikan adalah robot yang dirancang untuk membantu dalam proses belajar mengajar, baik di sekolah, universitas, maupun dalam pelatihan teknik. Robot ini digunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa terhadap konsep sains, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM, serta untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Ciri-ciri robot pendidikan. Yang pertama, dirancang untuk tujuan edukasi.
yaitu robot ini digunakan untuk mengajarkan konsep teknologi, pemrograman, dan sains kepada siswa. Kedua, mudah diprogram dan digunakan. Biasanya memiliki antarmuka yang ramah pengguna sehingga siswa dapat belajar memprogram dan mengendalikannya dengan mudah. Contohnya, yang pertama, Lego Mindstorms EV3 atau robot berbasis Lego yang dapat diprogram untuk melakukan berbagai tugas. Yang kedua ada Ozobot atau robot kecil yang membantu anak-anak belajar dasar-dasar coding dengan warna dan jalur. Yang ketiga ada NAO atau NAO, yaitu robot humanoid yang digunakan untuk mengajarkan pemrograman dan kecerdasan buatan. Kesimpulan dari robotika adalah cabang ilmu yang menggabungkan teknik mesin, elektronika, dan pemrograman untuk menciptakan robot yang dapat menjalankan tugas secara otomatis atau semi-otomatis. Perkembangan robotika telah memberikan dampak besar dalam berbagai bidang, seperti industri, kesehatan, dan eksplorasi luar angkasa. Dengan kemajuan teknologi, robot semakin cerdas dan mampu bekerja berdampingan dengan manusia untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas hidup.